Kenapa kita bisa sabar banget ngadepin temen, tapi kalau sama keluarga kita gampang banget marah. Sama orang lain kita bisa sopan, tapi sama orang di rumah seringnya nyakitin. Dan anehnya banyak dari kita nggak sadar ngelakuin itu. Hai, selamat datang di Bekal Akal. Kali ini saya akan membahas tentang keluarga. Keluarga adalah orang terdekat kita, orang yang paling lama tumbuh bersama kita. Tapi anehnya, justru sama mereka lah kita sering munculin versi terburuk dari diri kita. Kenapa bisa begitu? Sebelum kita lanjut, buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, tolong di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video Bekal Akal berikutnya. Semakin kita deket sama seseorang, biasanya kita jadi ngerasa semakin bebas. Bebas bicara, bebas bereaksi, dan bebas nunjukin emosi. Dan karena keluarga adalah yang paling dekat, seringkali mereka lah yang menerima semuanya. Kalau sama temen, kita bisa jaga nada bicara. Kita mau mendengarkan cerita mereka. Bahkan kita berusaha untuk memahami mereka. Tapi kalau sama keluarga, dinasehatin dikit, tersinggung. Diingetin dikit, marah. Beda pendapat dikit, meledak. Lalu kita bilang, temanku lebih ngertiin aku daripada keluarga. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena kita ngerasa keluarga adalah tempat yang paling aman. Kita berpikir bahwa mereka pasti memaklumi, mereka pasti menerima, dan mereka pasti akan selalu ada. Dan tanpa sadar, rasa aman itu berubah jadi sikap seenaknya. Keluarga memang seharusnya jadi tempat yang paling aman, tapi tempat aman bukan tempat pelampiasan. Tempat aman itu dijaga, bukan dilukai. Mereka juga punya lelahnya sendiri, punya masalahnya sendiri, dan mereka juga punya hati yang bisa capek. Ada yang bilang, aku nggak pernah minta dilahirkan di keluarganya seperti ini. Ya memang benar, kita nggak bisa memilih lahir di mana. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bahwa mereka juga nggak bisa milih? Mereka nggak bisa memilih punya saudara yang seperti apa. Mereka nggak bisa memilih punya anak yang seperti apa. Dan mereka juga nggak bisa milih tantangan hidup yang akan seperti apa. Kita semua itu sama-sama manusia yang sedang belajar menjalani hidup. Jadi daripada sibuk menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, lebih baik kita berusaha belajar untuk memahami. Kalau sama teman kita bisa sabar, ya kenapa ke keluarga kita nggak bisa? Kalau sama orang lain kita bisa sopan, kenapa sama orang rumah kita harus kejam? Mungkin hari ini kita merasa teman adalah yang paling mengerti. Memang teman itu penting, tapi semakin dewasa, hidup itu berubah. Teman kita akan sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan pasangannya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan menjalani kehidupannya masing-masing. Pelan-pelan lingkaran pertemanan itu akan mengecil. Semakin kesini kita akan semakin sendiri. Kita sudah pernah bahas tentang ini di video sebelumnya. Jadi nanti setelah selesai nonton video ini, coba cek videonya ya.
saya taruh di deskripsi. Saat lingkaran pertemanan terus mengecil dan menjauh, seringkali yang masih terus mendekat adalah keluarga. Rumah yang dulu sempat kita abaikan justru tetap membuka pintu untuk kita. Coba deh kita ingat-ingat lagi, saat kita belum bisa apa-apa, siapa yang menjaga kita? Saat kita belum punya apa-apa, siapa yang pertama kali mendukung kita? Dan saat kita sering merepotkan, siapa yang masih tetap bertahan? Kalau hari ini kita masih merasa keluarga pasti memaklumi, keluarga pasti menerima, keluarga pasti selalu ada, sementara dengan orang lain kita ramah dan dengan keluarga kita marah-marah, yang perlu diperbaiki bukan cara kita berteman, tapi cara kita memandang keluarga. Pahamilah, mereka bukanlah robot, bukan tempat membuang emosi, bukan manusia yang harus selalu kuat. Mereka juga butuh didengar, mereka ingin dimengerti, mereka ingin dihargai. Dan kadang cara sayang mereka mungkin tidaklah sempurna, tapi bukan berarti mereka tidak tulus. Jadi inilah bekal untuk akal kita hari ini. Saat kita belum bisa apa-apa, siapa yang mengajari kita menghadapi dunia? Dan nanti saat kita tidak bisa apa-apa lagi, siapa yang mungkin paling lama bertahan di sisi kita? Saya Adrik dan sampai jumpa di bekal akal berikutnya.